Dan tugas saya adalah mencari benang merah. Kita mulai dari siapa kita tadi yang sudah dijawab secara jelas oleh Bapak Uskup. Kita adalah Inter Miripika. Saya usulkan itu menjadi kaos jaket kita berikutnya. Inter Miripika, gitu ya. Lawannya Inter Milan. Kemudian habis itu Romo Wayan menceritakan the trend yang sekarang terjadi dan terusnya ke depan akan seperti apa. Untuk mengecek apakah Inter Miripika itu relevan terus sampai ke masa depan. Tadi Romo Wayan masuk di situ. Kemudian reality check. Bruder Budi dan Bruder Abdi mengatakan bahwa seharusnya kita begini, melihat tren seperti itu. Ada hal-hal yang belum kita lakukan, seharusnya seperti ini. Dan hasil Prodia disampaikan dengan baik. Tahu Prodia ya? Self assessment, general check up melalui survei. Itulah benang merahnya. Nah dari situ saya ingin memulai presentasi saya dengan satu istilah baru, bahwa kita memasuki suatu era yang namanya era aliran teknososialisme. Kalau ada romo-romo kan harus romo ilmiah sedikit. Ini adalah buku baru yang dibuat oleh seseorang namanya Brad King, The Rise of Technosocialism. Di situ dikatakan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sosial. Sekali lagi, untuk menyelesaikan masalah sosial, bukan untuk mengubah struktur sosial, tetapi untuk menyelesaikan masalah sosial. Di dalam buku itu kita diajak untuk merenung di depan. Jangan-jangan orang itu tergila-gila menggunakan media sosial karena selama ini pengen ngomong tapi nggak bisa. Dan itu jadi masalah pribadi dia. Dia ingin didengar, tidak pernah ada channel itu. Dan teknologi datang, dia salurkan kebutuhan itu. Jangan-jangan seperti itu. Ya, jangan-jangan sebenarnya orang itu memang dalam berbagai hal tidak ingin ngantre. Menurut saya orang yang ingin ngantre adalah orang yang tinggal, orang yang pacaran. Karena pacaran itu kan makin lama berdua secara fisik makin baik. Tapi kalau masalah layanan ingin serba cepat. Kalau bisa semua lewat teknologi. Jadi teknososialisme ini bukan dikatakan teknologi bersifat berdisrupsi, tetapi ternyata ada beberapa masalah sosial yang diharapkan bisa diselesaikan oleh teknologi. Sisi positifnya seperti itu. Nah, dari situ saya masuk lagi ke dalam. Makna disrupsi itu apa? Saya cek di Indonesia itu ada dua pendapat, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri menganggap disrupsi itu gangguan, sementara yang berpikiran positif mengatakan disrupsi itu adalah inovasi. Tapi Indonesia ini kan aliran tengah-tengah, seperti lagu dangdut, bukan atas, bukan bawah, bukan kiri, bukan kanan, tetapi yang tengah-tengah saja. Tidak blok timur, tidak blok barat, tapi non-blok. Jadi bukan gangguan tapi bukan inovasi, tapi mungkin gangguan yang kita rasa gara-gara ada inovasi. Itulah pertengahannya seperti itu. Next slide. Nah, ini kan, ya next slide. Nah, sebelumnya Mas. Jadi inilah makna disrupsi yang sekarang terjadi. Gangguan karena inovasi. Jadi kalau kita lihat di mana posisi YouTube ketika pandemi, itu bukan karena menawarkan alternatif misa, tetapi karena ketika pandemi ada masalah sosial yang kita hadapi. Ingin misa tapi tidak boleh berkumpul secara fisik. Gimana caranya itu bisa terselesaikan? Teknologi masuk. Anak-anak ingin belajar tetapi tidak boleh ketemu fisik di satu ruangan. Masuklah Zoom dan teman-temannya. Jadi kalau yang namanya Society 5.0 yang ditawarkan Jepang itu kita lihat definisinya, itu basically adalah Inter Miripika.
Masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana masalah sosial yang dihadapi dicoba diselesaikan secara ekonomis dengan memanfaatkan teknologi. Di situ Jepang sudah ngomong di depan bahwa itu adalah masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana mereka berusaha menyelesaikan masalah sosialnya secara ekonomis dengan menggunakan teknologi. Jadi manusianya yang dikedepankan. Gus Dur kan pernah ditanya dulu oleh wartawan ketika baru selesai rapat kabinet. Beliau memimpin rapat kabinet, kemudian keluar, ditanya oleh wartawannya, menurut Gus Dur bagaimana internet di Indonesia? Sebenarnya wartawan ini kan menggoda beliau, karena beliau pasti tidak pakai internet. Dengan sederhananya Gus Dur mengatakan, internet itu teknologi toh. Teknologi kan diciptakan manusia untuk membantu dia loh. Nah, kalau sampai teknologinya kok malah bakal bantu tapi malah menyusahkan dia, ya yang jangan salahkan teknologi. Gitu aja kok. Jangan diperbudak teknologi. Kalau Anda anggap teknologi ini nggak bagus, ya buang aja orang kita yang bikin kok. Itu kok rumit. Sesederhana itu beliau berpikir. Next slide. Nah, oleh karena itulah maka disrupsi dalam komunikasi sosial yang sekarang terjadi, aliran push berubah menjadi aliran pull. Ini penting. Kenapa? Karena aliran push itu artinya aliran pokoknya saya yang memberikan informasi, Anda harus percaya dan Anda harus ikuti. Aliran satu arah, aliran dogmatis. Itu bisa ketika channel TV baru TVRI. Baru ada Dunia Dalam Berita. Baru ada Aneka Karya Safari. Wah, generasinya kelihatan. Kelihatan dari yang jawab itu tahu lahirnya kapan. Iya, itu pasti. Nah, tapi sekarang menjadi pull. Semua orang baca di depan ini penting, baru dibikin tadi malam. Setiap individu sekarang mampu menyapa publik secara bebas dan terbuka. Sejauh dia punya handphone, nobody can control him, his or her. Mau dimarahin kayak apapun. Bahkan tanpa telepon pun dia bisa minta temennya yang men-sharing. Apalagi kalau ke dalam penjara itu, ada penjara-penjara sekarang itu, Romo kalau mengunjungi orang-orang di penjara, terutama di Sukamiskin, katanya handphone kita akan diambil. Tapi orang yang kita temui punya 3 handphone. Percakapan terjadi secara multi arah, secara real time maupun asinkronis. Saya tanya Romo-Romo yang punya Facebook, apakah Romo menseleksi siapa yang menjadi teman Anda itu? Bukan. Lihat fotonya menarik, yes. Follow. Apakah Romo tahu siapa yang memfollow Anda di Instagram? Apakah orang masuk ke WA grup kita bisa kita cegah? Tiba-tiba nongol. Nah, artinya apa? Percakapannya udah multi arah, real time maupun asinkronus. Asinkronus itu ada rekamannya ditonton berikutnya. Kalau real time pada saat itu. Itu yang kedua. Ketiga, kanal komunikasi ini sangat beragam dan kaya fitur. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Uskup, richness dan richness. Menjangkau kemana-mana dan banyak fiturnya, banyak ragamnya. Nah, yang paling sulit, pendengar tidak bisa dipaksa. Pendengar merdeka memilih pesan mana yang disukai dan dipercaya, dan itu subjektif. Mereka punya hak untuk mempercayai berita bohong, betul ya? Nah, namanya hak, atau benar ya, hak asasinya itu mempercayai berita yang bohong atau mempercayai berita yang ingin dia percayai. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Next slide. Ini pakai teknologi dari Romo ya. Next slide dia berubah sendiri. Jadi voice recognition.
Artinya apa? Artinya bagi Komsos adalah semua orang, semua pihak bisa menjadi agen Komsos. Jadi tadi itu kalau saya lihat strategi kita adalah struktur Komsos nggak ada yang lengkap di Republik ini, maksudnya di masing-masing tempat gitu ya. Bahkan ada ketua tanpa anggota. Menurut bahasa Indonesia mana ada ketua tanpa anggota? Ya bukan ketua namanya. Ada anggota. Ada anggota dibikin ketua. Ya. Jadi kamu ketua, ada anggota. Oh mungkin itu prinsip gembala mencari domba. Nah, kita anggap itu sebagai berita positif saja. Kenapa? Berarti Komsos itu bukan organisasi atau bukan unit, bukan divisi. Tapi kita jadikan Komsos sebagai spirit. Betul ya? Karena mungkin tidak akan pernah ditambah orang itu. Entah kenapa. Jadikan itu sebagai spirit sehingga kita bisa ada di mana-mana, tapi kita tidak ada di mana-mana. Dan itu jawabannya adalah teknologi dan libatkan umat. Gak ada cara lain. Daripada menunggu dikirimkan pasukan atau dikirimkan senjata lengkap. Kita ini kan disuruh berperang ke medan perang dengan Bang Burunci. Cara menangnya bagaimana? Gerilya, gak ada cara lain. Itu sudah dibuktikan oleh negara kita. Kita harus bergerilya. Jadi tugas kita adalah MLM. Kita dibucuknya nih, ciptakan underliner kita. Ya, jadi kedua, agen Komsos tidak dapat lagi memonopoli pesan. Ini yang sulit. Pesan yang dikirim bersaing dengan konten sejenis lainnya. Mari kita cek Romo. Romo megang notebook, Romo megang komputer ya. Di dalam ilmu komunikasi digital itu tugas kita cuma dua, sharing dan get found. Tahu bedanya sharing dan get found? Sharing itu artinya yang kita miliki kita share kepada orang. Itu mudah, bisa lempar jala gitu. Tapi get found itu sulit. Kita ditemukan ketika orang mencari kita. Buka google.com, silakan langsung ini workshop. Buka google.com, sudah? Coba tulis dosa kecil versus dosa besar. Siapa yang jawab? Silakan ditulis. Beda-beda ya orang tua. Dosa besar versus dosa kecil. Siapa yang menjawab duluan ketika dicari di Google? Situs mana? NU ternyata. Nggak tahu saya juga nggak tahu. Siapa yang jawab? Di tempatnya Pak Abdi siapa? Betul. Di tempat kamu siapa yang jawab pertama di atas? Pesantren. Ya. Pesantren. Apalagi yang kedua? Pesantren nih. Muslim ID. Republika. Ketiga, Republika. UIN. Keempat, UIN. Nah itu adalah Islam pertanyaan anak-anak sekarang. Apa sih bedanya dosa besar dan dosa kecil? Dia tulis di Google, kita ini get found atau tidak? Kita ditemukan tidak jawaban itu. Ya nggak usah Komsos lah. Apapun komunitas Katolik. Ini namanya get found. Real Bapak Ibu. Di depan Anda masing-masing. Contoh lagi misalnya. Cara pacaran beda agama. Tulis. Lalu anak sekarang itu real. Dia ingin tahu apa kata orang cara pacaran beda agama tanpa dosa, tambahin itu. Lihat siapa yang kasih nasihat. Siapa yang kasih nasihat pertama? IBM Times. Kedua, herword.com, Popila.com. Di mana ada situs kita keluar? Nah, itu yang kedua yang paling sulit, get found. Dan ternyata untuk get found itu ada ilmunya. Karena kita sama-sama asik mengirimkan pesan, asik membuat website, tapi tidak pernah dipelajari yang Romo Wayan katakan. Algoritma bekerjanya seperti apa? Get found itu artinya pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi umat sehari-hari dia tanyakan di Google, hanya bisa keluar jawaban dari kita apabila kita memahami algoritma dari mesin pencari yang tadi Romo Wayan katakan. Disitulah Romo-Romo harus menguasai ilmu yang namanya SEO, Search Engine Optimization.
Tidak perlu 1 semester, cukup 3 hari untuk bisa membuat itu supaya pesan Romo tadi get found. Nah, terus yang satu tadi apa namanya? Sharing and get found. Sharing ini juga kita mengalami masalah. Kita sharing ke Facebook, ke Instagram, ke mana lagi? LinkedIn, ke Pinterest, ke TikTok, semua pesan yang sama cuma disebarkan ke media sosial yang berbeda. Itu namanya menebar jalan. Setiap sosial media punya filosofi, karakteristik, dan cara bekerjanya masing-masing. Sebagai contoh, jangan tulis jadwal gereja di Facebook. Tidak akan ada yang lihat dan rankingnya rendah di mata Facebook. Filosofi Facebook adalah storytelling about yourself. Jadi kalau ingin mengajak umat ke gereja, misalnya tulisnya adalah storytelling about yourself. Wah, asik ya, sekolah minggu di gereja ini. Aku kemarin ke sana, romonya celana pendek, bro. Storytelling about yourself. Itu filosofi Facebook, bukan. Berikutnya adalah jadwal misa di paroki ini. Itu bukan storytelling gitu. Gak akan lewat di Facebook. Ya. Kemudian Twitter. Twitter itu filosofinya adalah nurture relationship. Karena saya mengikuti orang yang saya idolakan dan orang lain mengikuti saya. Jadi hati-hati dalam membuat kata-kata atau diskursus. Bisa kita kehilangan idola kalau salah jawab. Misalnya ada pertanyaan, Romo setuju tidak dengan kawin campur? Salah jawab, unfollow-nya banyak. Dia pindah ke tempat lain. Nurture relationship. Twitter itu kan yang mengajarkan juga Yesus sebenarnya. Tinggalkanlah semuanya, ikutilah aku. Cuma ada follower dan following. Kalau Anda menggunakan Instagram lain lagi, jangan berkata-kata Instagram itu. Instagram itu adalah sharing images, gambar berbicara. Banyak yang dikasih gambar, tulisannya lebih panjang dari gambarnya itu. Itu rankingnya rendah dalam algoritma Instagram. Nah, setiap media sosial, TikTok apa itu TikTok? Ya? Apakah menari-nari apa filosofi itu? Filosofi TikTok. Nah, itu tugas yang ini di masing-masing. Iya nggak filosofi TikTok itu apa? Nah, filosofi itu mempengaruhi media sosial bekerja. Kapan yang dia teruskan ke orang lain, kapan yang diviralkan, kapan yang diserahkan kepada siapa. Itu berdasarkan pesan kita, message kita. Nah, next slide. Dari sini, teman-teman Romo, Bapak Ibu sekalian, next slide ya. Sebenarnya peluang berkarya Komsos itu sekarang menjadi unlimited. Lihatlah daftar yang saya tulis di depan. Yang dulu nggak pernah ada ini, kita dengar di eranya Nekarya Safari. Citizen journalism, artinya semua orang bisa jadi jurnalis. Artinya semua umat bisa jadi tanda petik Komsos. Karena selagi dia punya handphone, dia bisa menebarkan berita baik. Mereka bisa menghadirkan kerajaan Allah. TV sekarang channel mana ada yang tahu? Channel 5 itu channel apa? Channel 7, channel 11 tidak ada. Semua orang bisa bikin TV yang namanya personal TV streaming. Sebentar lagi Anda akan menjumpai harddisk jualan. Isinya adalah misa lengkap 2 tahun. Karena direkam itu semua di apa? Iya, sudah di apa namanya? Dikelompokkan dari paroki X, Y, dan Z selama pandemi itu. Diambil dari YouTube, diurutkan semuanya. Anda bisa rapel. 3. Community podcast. Dulu kita cuma mengenal radio Prambors, apalagi Sonora, El Sinta. Sekarang bisa
L Teguh, bisa apa lagi, radio Fransora, gitu kan? Kita bisa bikin sendiri. Hanya berbekal meja, ya kan? Ya kalau nggak bisa punya tripod, ini contoh tripod. Dari tadi begini, manusia bisa jadi tripod. Podcast, jadi nggak ada. Kalau isinya jelek nggak apa-apa, siaran tunda. Serahkan ke umat yang dapat sinyal, biar dia yang upload. Kemudian ada open publisher. Apa itu open publisher? Semua dibikin dalam bentuk PDF. Mau ditaruh dimanapun, termasuk perpustakaan nasional, tidak akan dia tolak. Anda bisa bikin real time magazine. Kalau perlu covernya pun gambar Anda. Selama ini kan susah kita cari cover. Giliran menjadi cover majalah hidup tuh perlu berapa lama? Saya terakhir sama istri saya 21 tahun yang lalu dan tidak pernah diulang. Kalau kita semua giliran kan nggak pernah jadi cover. Sekarang kita bisa bikin cover sendiri. Siapa yang memuji kita? Suruh yang nulis junior kita. Itu pasti dipuji seniornya kan. Daripada memuji diri sendiri. Bertebaran yang namanya professional blog dan vlog. Digital tweets, peer-to-peer message, saling kirim-kiriman, groupware itu seperti WA dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Bahkan tadi Pak Budi mengatakan siap-siap ini masuk ke dalam era metaverse. Nah, ini adalah suatu peluang berkarya sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dengan berbagai cara. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya. Tinggal bagaimana semangat atau spirit Komsos itu kita tularkan ke umat. Next slide. Nah, inilah yang paling sulit. Karena banyak teman-teman Komsos merasa puas kalau sudah mengirimkan posting. Sudah tugas saya selesai karena pesan telah tersampaikan. Dalam ilmu komunikasi modern dikatakan pesan itu bukan tujuan, tapi pesan adalah cara untuk mencapai tujuan. Jadi pesan itu percuma kalau tidak ada aksi yang diinginkan dari penerima pesan. Romo Wayan ini kan seorang scholar, pasti tahu bahwa sekarang membuat jurnal artikel saja sudah tidak ada nilainya kalau tidak disitasi oleh yang lain. Artinya tidak ada gunanya, tidak dipakai oleh orang lain. Sama, mengirimkan pesan tetapi tidak ada aksi yang terjadi akibat pesan yang kita kirimkan itu, maka komunikasi kita belum tuntas, kata dia begitu. Jadi tugas kita ini menjadi lebih sulit dan mulia sekaligus. Next slide. Nah, dari sinilah masuk ke survei tadi. Yang S1, S2 6% itu. Ternyata Komsos itu ilmu multidisiplin. Bicara kom sama sos aja sudah ada 2 disiplin. Apa itu Bapak Ibu? Komunikasi. Ilmu komunikasi dan ilmu sosial. Siapa dari Romo-Romo yang latar belakangnya S1 ilmu komunikasi? Ilmu sosial? Ya. Ya, berarti wajar. Kalau kita ahli komunikasi dan ahli sosial, nggak di sini kita. Jadi memang kita harus belajar lebih Romo mengenai bahasa dan komunikasi, mengenai psikologi individu dan massa, mengenai sosiologi dan budaya, dan paling tidak teknologi informasi. Karena ini ilmu multidisiplin, di mana membuat orang mau melakukan yang kita inginkan hanya dengan menggunakan pesan teknologi, berbasis teknologi. Dan itu tidak mudah. Itulah yang dipakai oleh para influence, apa istilahnya sekarang? Influencer, buzzer, ya. buzzer. Buzzer yang harganya murah dan harganya mahal itu, yang harganya mahal punya strategi semua. Selebgram. Dia tahu pesan lewat Facebook apa, lewat Instagram apa, lewat YouTube apa, lewat TikTok apa. Semuanya mengarah ke satu titik, walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Next slide.
Nah, inilah yang saya katakan tadi. Jadi tugas dan peran tantangan Komsos sederhana saja. Kita kerucutkan menjadi dua. Bagaimana kita bisa sharing melalui medsos dan get found melalui search engine. Ini yang dalam dunia digital. Kalau dua ini kita berhasil, maka luar biasa. Gimana mau get found kalau sharing saja tidak apa yang di found? Jadi sharingnya memang harus diperbanyak supaya kalau umat cari, kita get found. Nah, anak sekarang itu kata-katanya adalah kebalikan kata-kata yang kita pakai semua. Anak sekarang itu kata-katanya juga subjek, predikat, objek. Mungkin objek semua, predikat semua, subjek semua. Itu yang mereka pakai kalau mencari di get found. Nah, sementara kita kalau membuat apapun pasti pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gak ke get found itu. Gue bete. Apa anak bahasa bukan bete itu generasi X. Bahasa sekarang apa misalnya? Tahu saya bukan generasi X. Ya. Kalau. Oh, gabut. Gabut ke gereja, tulis keluarnya mana? Iya, keluarnya memang ke suatu itu resmi, paper resmi, tetapi cara mencarinya itu dia pakai kata-kata sekarang gabut ke gereja. Yang luar. Rame-rame tua muda nabung demi punya jalan masuk surga. Beli Rio, sarapan pagi, gereja Gamping. Wah, tepuk tangan untuk gereja Gamping. Di bawah Komsos mana? Semarang. Jadi gereja Gamping ini sudah menggunakan word anak sekarang sehingga found seperti itu. Ada lagi istilah di anak sekarang, bapak-bapak. Gak ada cara lain ya, kita harus bergaul dengan anak-anak, memahami pergaulan dia sekarang. Next slide. Nah, terakhir, bagaimana caranya mengatasi semua kegalauan kita terhadap hoax, bad communication habit, atau unethical conduct? Karena di dalam buku Technosocialism itu dikatakan semua ini akan berjalan dengan baik apabila ethical conduct-nya bagus. Dia menggunakan premis itu. Tidak ada cara lain kecuali next slide. Sekarang ada jenis kecerdasan baru, Romo-romo. IQ penting, EQ penting, SQ penting. Tapi karena kita bergerak di dalam dunia baru, maka ada kecerdasan keempat yang harus kita miliki, yaitu kecerdasan digital. Kalau umat kita seluruh orang Indonesia memiliki kecerdasan digital, maka niscaya tidak akan terjadi kekisruhan, demo, berantem, ke pengadilan hanya karena miskomunikasi di dalam berdiskursus di dalam dunia cyber. Kecerdasan digital itu terdiri dari 8 komponen. Saya mau tanya, digital identity. Apakah identitas Romo di dunia cyber sama dengan dunia fisik? Ada yang menyamar di dunia cyber? Pasti ada. Why? Nah, kedua, digital right. Saya lihat Romo-romo, Bapak Ibu pernah menggunakan gambar di Google ya. Tahu dari mana gambar itu boleh diambil apa tidak? Ayah saya kalau nggak salah dulu ada lagu judulnya Boneka Cantik dari India. Boleh di apa, tidak boleh di apa? Boleh di apa, nggak boleh di apa? Masih kan? Boleh dijual, dilirik, tak boleh dibawa pulang. Boleh dilirik, tak boleh dipegang. Dilirik mau dibawa pulang, nggak dipegang orang lain. Di dalam dunia cyber, tahukah Romo-romo bahwa kalau Anda googling lewat internet keluar gambar image itu, yang Anda lihat itu boleh dilihat, tapi belum berarti bisa diambil, itu boleh diambil. Dan kami pernah di masa kepengurusan yang lalu mengalami hal itu ketika kita disu oleh wartawan Italia. Mirifika. Hati-hati, Romo-romo, mereka tahu gereja Katolik secara kolektif duitnya banyak.
Iseng mereka. Mau coba, kalau nggak percaya coba Romo tulis. Romo buka Google ya. Google kita tulis apa misalnya? Kita mau bikin presentasi apa? Gereja. Tulis di Google gereja coba. Kemudian diklik images. Gereja, kemudian diklik images. Romo akan melihat banyak image, betul? Nyolong Itu semua boleh diambil? Tidak. Yang boleh diambil adalah ketika Romo klik ada tools di situ. Coba diklik ada tools. Kelihatan tools? Di dalam tools, di bawah tulisan tools, di bawahnya itu ada klik ini Pak. Klik. Keluar apa menunya? Bukan tools, more. More apa tools? Oh, ini bukan more apa tools, ini internetnya lambat. Coba yang internetnya cepet. Ada nggak tulisan tools diklik, kemudian di situ ada license, betul? Kalau Anda tulis klik license, di situ ada usage right. Pindahkan usage right ke Creative Commons license. Coba pindahkan ke Creative Commons license, maka Romo akan melihat gambar yang baru mengenai gereja. Itu silakan diambil sepuas-puasnya. Tidak akan dituntut manapun. Creative Commons itu artinya copyleft. Memang diberikan untuk publik. Jangan sampai nanti Romo tiba-tiba dapat apa istilahnya disu atau digugat oleh tempat-tempat yang lain. Ya, ini baru ngomong masalah gambar, video pun demikian. Bisa tahu lebih detail, Prof Eko? Wah, itu perlu workshop di Kedua, itu digital right namanya. Banyak yang tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Termasuk kalau kita menyitir dan sebagainya. Kemudian digital use. Digital use itu maksud dengan digital literasi itu satu pasang. Digital use itu bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semua untuk kebutuhan komsos. Apa saja yang bisa kita pakai, yang bisa kita utilize. Dan kita membutuhkan kemampuan apa untuk bisa memakainya. Itu literasi. Kemudian ada digital safety dan security. Apakah ada Romo yang pernah diambil alih nomor akun sosialnya, atau WA-nya, atau Facebook-nya? Orang-orang baik itu yang paling banyak diambil alih sosial media ini. Ya. Saya akan kasih tahu saudara bagaimana orang mencuri username dan password kita dengan menggunakan OTP misalnya. Loh, OTP kok bisa orang lain dapat? Saya jamin 100% kalau ada umat tiba-tiba datang ke Romo, suami saya jawab dari tadi kok belum datang jemput saya resah, mau nelpon, handphoneku habis baterai, pinjam dong telepon Romo, mau telepon suamiku, dikasih tidak? Biasanya dikasih. Dan disitulah awalnya pengambil alihan nomor akun Facebook kita atau nomor akun yang lain. Karena dia tahu Romo-Romo itu pasti orang baik, pasti dipinjam. Jadi kalau ada umat yang minta pinjam handphone karena alasan baterainya habis, gimana supaya dia tidak tersinggung? Kasih power bank. Silahkan ibu, ini power bank untuk isi baterainya. Bagaimana kalau dia bilang yang habis bukan baterai loh, pulsa. Lebih baik Romo mengeluarkan 50.000 untuk mengisikan daripada risiko Anda menjadi. Romo tiba-tiba dapat handphone baru, merek Apple, belum pernah pakai Apple. Pengen mindahin semua yang ada di sini ke Apple. Di mana mindahinnya? Kalau nggak biasa pakai teknologi, aku pengen semua nomor kontaknya pindah ke sini, semua pesan-pesannya pindah ke sini. Kemana biasanya kita pergi? Pasti ke counter. Waktu orang yang di counter mindahin, Anda temani apa tidak? Gila kok 1 jam itu setengah jam, kita tinggal makan siang. Setelah makan siang kita balik lagi, oh sudah ada semua, terima kasih. Malah kita kasih tip. Tahu dari mana dia tidak memindahkan semua data kita ke harddisknya dia? Kita merasa kehilangan?
Tidak. Itu namanya digital safety dan security. Dan yang terakhir, inilah yang dialami oleh orang Indonesia. Orang kok IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, masuk ke dunia cyber, ngadu domba. Rohaniwan masuk ke dunia cyber, ngajak berantem. Nah, ini pasti ada yang rendah ini. Aneh kan, di dunia fisik baik-baik, begitu masuk ke satu dunia, tiba-tiba berubah IQ, EQ, dan SQ-nya. Ternyata itu katanya digital EQ-nya rendah, digital komunikasinya rendah, cara memilih diksi itu salah. Nah, kita bisa mengukur ke 88 IQ kita ini, Romo. Ada pertanyaannya. Tidak hari ini, ya, agar kita bisa sisakan untuk ke sana. Next slide. Terakhir adalah inilah, hati-hati Romo, ini ada 3 pepatah yang banyak dikenal. 1, perception is reality. Mau berbusa-busa kita ngomong atau apa, ya kalau orang punya persepsinya begitu, ya itulah yang akan dia pertahankan. Makanya antara persepsi melawan data, itulah yang sekarang terjadi. Kasus terakhir ini yang menyita kita, ya kan? Itu bisa tahu bagaimana persepsi dan data bermain. Kedua, assumption is the enemy of growth, katanya. Wah, kita sudah berasumsi, nanti kalau begini umat gak akan datang, nanti kalau begini orang akan gak mau, nanti kalau begini, ya kita udah berasumsi dulu di depan. Akhirnya kita tidak berkembang, tertinggal, menjadi gereja yang ditinggalkan karena tertinggal. Dan yang terakhir nih katanya, expectation are the thief of joy, katanya gitu. Ya, setiap orang punya ekspektasi, ya, tapi kadang-kadang ekspektasi yang tidak realistis, berlebihan, akhirnya menghilangkan joy itu. Saya masih ingat satu seminar, waktu itu saya bolak-balik seminar ceritanya mengenai bahaya media sosial. Satu keuskupan mengundang ustaz namanya judulnya bahaya media sosial dan lain sebagainya. Tetapi ada satu uskup yang waktu itu mengundang, tolong dirubah itu spanduknya menjadi bersukacita dengan digital. Jadi diambil sisi joy-nya, ya, sehingga kita bisa mencari di mana joyful kita bisa dapat menggunakan itu semua.